Sahabat EKB, COVID-19 meletupkan friksi tajam di antara beberapa rohaniwan Kristen tentang bagaimana meresponsnya secara teologis. Friksi ini menarik karena ia mewakili aliran teologis masing-masing. Pasti sulit diperdamaikan. Orang pun bertanya, di mana posisi teologis para rohaniawan itu? Oh ya, di mana pula posisi teologis kami? Terkait mengenai hal ini, kami sampaikan kepada Anda tulisan Pendeta Dr. Albertus Pati dengan judul Friksi Teologis dan Pemetaannya. Tulisan singkat ini memetakan secara umum posisi teologis yang ada. Anda bisa menilai sendiri kira-kira pada posisi mana Anda berdiri. Ada 3 posisi teologis dalam friksi yang terjadi. Kita lihat yang pertama. Kelompok karismatik yang sangat mengandalkan berbagai karya ilahi berupa mujizat, suatu kejadian luar biasa. Orang akan merasakan sensasi, berdecak kagum, wow, terperangah, mengalami hal yang tidak masuk akal. Itulah sebabnya berbagai kejadian dahsyat yang di luar rasionalitas banyak diceritakan. Terserah Anda, mau menganggapnya real atau menganggapnya mitos. Cerita-cerita itu berguna untuk membangun iman dan rasa takjub. Umat pasti merinding. Misalnya cerita perjumpaan atau obrolan langsung pendeta dengan Tuhan. Ada rohaniwan yang menuturkan kunjungannya berkali-kali ke sorga. Ada cerita penyembuhan penyakit. Pokoknya banyak cerita yang wow. Bagi kelompok ini penyakit apapun sahabat termasuk COVID-19 pasti bisa sembuh. Bahkan persoalan apapun termasuk persoalan ekonomi dan politik bisa beres melalui mujizat ilahi. Persoalan atau penyakit dipercaya berasal dari dosa. Efeknya, penyakit diyakini sebagai bentuk hukuman Tuhan bagi pendosa. Nah, mujizat penyembuhan ilahi adalah obatnya. Ia ditujukan untuk mengusir dosa yang mewujud melalui penyakit dan persoalan apapun. Dalam soal sakit penyakit, kelompok ini mempertentangkan iman dan rasionalitas atau ilmu pengetahuan. Jadi, dokter, para medis, atau obat-obatan tidak dibutuhkan. Itu semua termasuk produk rasio dari dunia yang berdosa. Sesat. Akibatnya saat umat yang percaya pada ajaran ini menderita sakit, mereka menolak obat-obatan, menampik perawatan dokter. Cukup bersandar pada kuasa ilahi. Nantikan saja mujizat ilahi yang melampaui akal manusia. Secara kasat mata kelompok ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, mujizat penyembuhan ilahi cukup dilakukan dengan teriakan atau hardikan pengusiran setan, tidak membutuhkan benda apapun lagi. Kelompok yang kedua sebaliknya, menggunakan media lain, misalnya minyak urapan, air suci, dan sebagainya. Kelompok ini percaya bahwa mujizat ilahi ini bisa langsung dirasakan dan disaksikan pemulihannya oleh umat atau siapapun yang sakit. Yang terpuruk secara sosial, ekonomi, politik pun akan pulih, asal mereka akui dan bersedia membuang dosa. Kalau tidak, ya sudah, jangan salahkan Allah atau rohaniwan. Kita beranjak kepada poin yang kedua. Ini bertentangan total dengan kelompok karismatik. Mereka adalah kelompok sekuler. Kelompok ini lebih mengandalkan pendekatan ilmiah dan rasional. Tuhan tidak dilibatkan dalam masalah yang dihadapi manusia, termasuk persoalan COVID-19. Bagi kelompok ini penyakit adalah persoalan biologis biasa. Simpel saja, semua manusia pasti bisa mengalaminya. Oleh karena terserang virus atau karena termakan usia misalnya. Kelompok ini percaya penyakit atau persoalan apapun tidak ada hubungannya dengan setan. Tidak perlu dikaitkan dengan kuasa kegelapan apapun. Penyakit harus dihadapi secara rasional. Caranya dengan memanfaatkan perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran atau obat-obatan. Persoalan atau keterpurukan sosial, ekonomi, atau politik pun harus dihadapi dengan kerja keras, dengan full keseriusan. Kelompok ini yakin bahwa kematangan manusia nampak dari kemampuannya mengatasi persoalan. Gunakan akal budi dan kapasitasmu sendiri, bukan dengan cara kekanak-kanakan yang sedikit-sedikit mengandalkan kuasa di atas sana. Itulah sebabnya
Kelompok ini mengimani dokter, para medis, proses pengobatan yang diberikan. Mereka percaya bahwa penyembuhan penyakit yang tidak menggunakan pendekatan rasional dan ilmiah adalah mustahil. Penyembuhan tanpa melalui ilmu kedokteran dan farmasi adalah kebohongan besar. Kita beranjak sahabat kepada kelompok yang ketiga. Ini adalah kelompok moderat. Kelompok ini diinspirasikan oleh tradisi reformasi. Sumber utamanya dari gereja Calvinistik. Mereka menekankan umat untuk beriman sekuat baja, sekaligus punya daya kritis setajam pisau dan rasionalitas setinggi bintang di langit. Iman dan rasionalitas tidak dipertentangkan. Keduanya diterima. Keduanya anugerah ilahi. Kaum moderat sangat berhati-hati dan kritis terhadap klaim mujizat. Bahasa roh misalnya, mengapa? Tidak ada norma atau ukuran untuk menentukan apakah seseorang sungguh berbahasa roh atau berbahasa ngaco. Jadi tak seorang pun bisa menghakimi benar atau sesatnya. Hal ini membuat kelompok tersebut cenderung menghindarinya. Itulah sebabnya penggunaan bahasa roh dalam ibadah gereja kaum moderat tidak diizinkan. Sulit membenarkan tetapi sukar menyalahkan. Kaum moderat menerima ilmu pengetahuan, ilmu kedokteran, dan obat-obatan. Semua itu anugerah Tuhan. Jadi, penyembuhan orang sakit melalui pelayanan dokter pun mujizat Tuhan. Bisa diterima tanpa merasa adanya erosi iman. Dalam soal penyembuhan ilahi berupa mujizat, pengalaman wow, kaum moderat tidak serta-merta menolaknya. Allah pun bisa bekerja dengan cara seperti itu. Meskipun demikian, kaum moderat dengan tradisi kritis rasional selalu bersikap ekstra hati-hati. Itulah sebabnya mereka akan mempertanyakan apapun. Itu memang kodratnya. Misalnya, mengapa saat wabah COVID-19 kebaktian penyembuhan ilahi ditiadakan? Apakah mujizat penyembuhan ilahi tidak tokcer menghadapi COVID-19? Jangan salah paham ya. Pertanyaan-pertanyaan itu bukan muncul dari orang yang tidak beriman. Sebaliknya, pertanyaan itu muncul dari mereka yang ingin mempertanggungjawabkan imannya. Pertanyaan itu keluar dari siapapun yang kritis terhadap potensi penyalahgunaan ibadah penyembuhan atau klaim mujizat. Ibadah penyembuhan ilahi memang sangat memikat, bukan cuma karena suguhan yang di luar rasionalitas, tetapi juga karena tekanan pada emosionalitas. Siapapun bisa dibuat merinding. Tidak heran ibadah seperti ini mudah menarik minat puluhan ribu orang, terutama mereka yang sumpek dengan kemasuk akalan. Bahayanya, ibadah seperti ini berpotensi bukan untuk melayani umat, tetapi mencari popularitas dan terutama untuk memperkaya diri. Umat dari tradisi moderat yang kritis selalu bertanya, bagaimana mungkin Yesus yang sederhana dan miskin selalu disebut namanya oleh para rohaniwan kesembuhan ilahi yang bergelimang harta benda, jauh melebihi kekayaan para dokter profesional? Ini pertanyaan-pertanyaan yang selalu muncul dari kaum yang punya tradisi kritis dan rasional. Sahabat, tulisan singkat ini hanya memetakan secara sederhana perbedaan-perbedaan tradisi dan teologi yang ada di Indonesia. Tidak ditujukan untuk menghakimi atau membenarkan kelompok manapun. Pada akhirnya semuanya bergantung pada iman, pada daya kritis, pada kecerdasan umat, dan tuntunan ilahi. Sahabat, selamat merayakan Paskah 2020.